Hai, selamat sore anak-anak Sabtu Ceria Amazing Kid. Apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak, kita ketemu lagi. Masih ibadah online ya? Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan kalian, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai sore hari ini Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami, Engkau tetap melindungi kami, menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau mau tolong kami sore hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau urapi kami semua Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur hormat hanya bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, sekarang kita mau belajar firman Tuhan ya. Ceritanya diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18a. 1 Petrus 3 ayat 18a. Bunyinya demikian ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya. Jadi judulnya di sini adalah Allah mengasihi manusia. Nah, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Ya. Natal itu apa? Kita memperingati atau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Kenapa kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus turun ke dunia akan menebus dosa umat manusia. Dosa orang-orang yang percaya akan dihapuskan. Jadi kalau kita merayakan Natal, kita nggak boleh cuma hura-hura saja, tetapi kita harus ingat maknanya Natal. Kenapa Natal? Kenapa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini? Mau tahu? Kita mulai dari kitab Kejadian ya. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia. Nih gambarnya ya. Kelihatan nggak? Nih. Tuhan Yesus menciptakan manusia. Namanya siapa? Adam dan Hawa. Nah, Tuhan berpesan kepada Adam dan Hawa bahwa Adam dan Hawa yang tinggal di Taman Eden itu boleh memakan semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman, kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Buahnya tidak boleh dimakan. Tuhan bilang, kalau kamu makan, pada saat hari kamu memakannya, kamu akan mati. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini ya. Oh. Nah, lihat gambarnya, apa itu? Ya, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan itu. Kenapa sampai dimakan? Karena ditipu oleh si iblis ya. Iblis memasuki ular, kemudian mengganggu ya, menggoda Hawa. Dia berkata, Hawa, itu ya Tuhan berkata kamu nggak boleh makan buah-buahan semuanya ya yang ada di Taman Eden ini. Enggak, bukan begitu ya. Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh makan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Sedangkan buah-buah yang lain semuanya boleh dimakan. Oh, kamu akan mati, kata Tuhan berkata begitu. Jadi diputar balik oleh si iblis. Kamu sekali-kali gak akan mati, justru kamu akan menjadi seperti Allah. Coba kamu lihat, buahnya kan enak itu. Coba lihat. Akhirnya Hawa makan buah itu. Kemudian diberikan kepada Adam. Dua-duanya makan. Jadi Tuhan mencari. Mana nih ya, Tuhan tahu ya mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Kemudian
mereka bersembunyi. Mereka takut saat Tuhan bertanya, Adam, Hawa, kamu di mana? Mereka takut. Jadi mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi mereka diusir dari Taman Eden. Sejak saat itu, mulai hari itu, mulai ada pertumpahan darah. Tuhan membuat apa? Membuat baju dari kulit domba. Jadi mulai ada yang ditumpahkan darahnya sejak itu ya. Nah ini gambarnya. Jadi diusir dari Taman Eden, nggak boleh balik ke sana lagi. Tuh, diusir, dijaga oleh malaikat. Taman Eden dijaga oleh malaikat. Nah, sejak saat manusia jatuh di dalam dosa, maka Allah merencanakan penyelamatan untuk umat manusia. Karena apa? Karena Tuhan sangat menyayangi manusia. Manusia diciptakannya serupa gambar Allah. Jadi Tuhan sangat menyayangi. Oleh karena itu Tuhan mempersiapkan penyelamatan, yaitu dengan apa? Mengorbankan putranya yang tunggal. Jadi manusia itu sejak masih kecil manusia itu sudah berdosa. Nih di sini ya, coba dilihat di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia sejak masih kecil itu kita sudah punya dosa dan harus apa? Dihukum. Orang berdosa itu mendapat hukuman. Nah, ini kan ya, harusnya kita yang mendapat hukuman sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi harusnya kita yang mati. Tetapi apa? Allah mengasihi manusia. Jadi Allah menyuruh anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Tuhan Yesus, untuk menebus dosa umat manusia. Nah, caranya gimana? Harus lahir dulu ya. Itu sebabnya ada Natal ya. Harus lahir ke dunia. Nih gambarnya. Jadi kan karena nih tulisan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16 ya. Jadi sekarang Tuhan Yesus yang akan menebus dosa kita. Kita nggak perlu lagi mati, tapi satu hal, kita harus percaya, harus mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang menebus dosa-dosa kita semuanya. Ya, nih. Jadi karena Tuhan menebus dosa kita, maka kita yang dulu berdosa, akan menjadi kudus, sehingga kita boleh mewarisi kerajaan surga ya. Itu semua karena kasih Allah kepada umat manusia. Nih di sini ya, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, terus dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia itu Tuhan Yesus ya, dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu ada di Roma 10 ayat 9 ya. Jadi Tuhan itu menyelamatkan umat manusia.
semua umat manusia yang mau percaya dan mengaku dengan mulut dan mengaku di dalam hati bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan umat manusia dari segala dosa, ya. Jadi, satu, kenapa ada Natal? Karena nanti ada Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia. Untuk menebus dosa umat manusia harus lahir dulu. Makanya kita beberapa hari lagi akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ingat-ingat ya, kalau merayakan Natal jangan cuma hura-hura, tetapi ingat penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, tuh 1 Petrus 3 ayat 18a, sebab juga Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Jadi Yesus mati cuma satu kali untuk segala dosa kita. Setelah mati, bangkit, naik ke surga. Ya, itu ya poinnya ya. Jadi Natal, kenapa ada Natal? Karena nanti ada penebusan ya. Penebusan apa? Penebusan dosa. Kenapa harus ada penebusan dosa? Karena tadi Adam dan Hawa yang jatuh pertama kali dalam dosa. Maka Yesus harus lahir di dunia ini ya. Oke, sampai di sini. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan kalian, tutup matanya, tundukkan kepala kalian. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa Natal tidak hanya untuk hura-hura Tuhan, karena Natal adalah awal dari penderitaanmu Tuhan Yesus. Engkau yang menebus dosa kami Tuhan. Engkau sangat mencintai kami, mengasihi kami Tuhan. Kami akan mengakui Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami percaya dengan hati kami dan mulut kami mengaku Tuhan Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan kepada kami semua umat manusia yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau mau berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa Sabtu depan ya. Jangan lupa Sabtu Minggu harus tetap ikut ibadah online. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap setia, tetap iring Tuhan. Bye-bye.